Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Kitab Wahyu. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa bahwa hidup yang sedang kita jalani sekarang tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi masalah tetap datang. Sudah berdoa, tetapi keadaan belum berubah. Sudah berusaha setia, tetapi justru harus melewati banyak kesulitan. Pada saat seperti itu, kita mudah berpikir, kalau Tuhan memang menyertaiku, mengapa hidupku masih seperti ini? Bacaan hari ini memperlihatkan sebuah penglihatan yang penuh dengan gambaran yang besar. Yohanes melihat seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan dimahkotai dengan 12 bintang di kepalanya. Kemudian muncul naga merah besar yang berdiri menghadapi perempuan itu dan anak yang akan dilahirkannya. Gambaran ini menunjukkan pertentangan antara karya Allah dan kuasa kejahatan. Perempuan itu menghadapi ancaman, anaknya berada dalam bahaya. Tetapi kejahatan tidak mendapatkan kemenangan. Anak itu dibawa kepada Allah, dan perempuan itu mendapat tempat yang disediakan Allah baginya. Lalu terdengar suara, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita." Inilah yang penting. Bacaan ini tidak mengatakan bahwa orang yang mengikuti Tuhan tidak akan mengalami masalah. Perempuan itu tetap menghadapi naga. Maria juga mengalami banyak hal yang tidak mudah dalam hidupnya. Ia menerima panggilan Tuhan
Tetapi panggilan itu tidak membuat hidupnya menjadi bebas dari penderitaan. Ia harus melahirkan dalam keadaan sederhana. Ia harus menyaksikan putranya ditolak dan disalibkan. Ia mengalami kehilangan dan kesedihan. Tetapi semua itu bukan akhir kisah Maria. Hari ini kita merayakan bahwa Maria diangkat ke dalam kemuliaan surgawi. Karena itu, hari raya ini mengajak kita melihat hidup dengan cara yang sedikit berbeda. Jangan menilai seluruh perjalanan hidup hanya dari keadaan yang sedang kita alami sekarang. Kalau hari ini kita sedang mengalami kesulitan, bukan berarti Tuhan sudah meninggalkan kita. Kalau hari ini doa kita belum mendapatkan jawaban, bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan. Kalau hari ini kita belum melihat hasil dari kesetiaan kita, bukan berarti kesetiaan itu sia-sia. Maria mengajarkan kita untuk tetap berjalan bersama Tuhan, meskipun kita belum mengetahui seluruh perjalanan yang akan kita lalui. Ia tidak mendapatkan semua jawaban sejak awal. Ia hanya terus mengatakan ya kepada Tuhan dan menjalani apa yang ada di hadapannya. Dan akhirnya, hidupnya sampai pada kemuliaan yang hari ini kita rayakan. Mungkin kita juga sedang berada di tengah perjalanan yang belum selesai. Ada masalah yang belum selesai, ada doa yang masih kita tunggu, ada hubungan yang belum pulih, ada keadaan yang belum berubah. Jangan langsung menyimpulkan bahwa Tuhan tidak bekerja hanya karena kita belum melihat hasilnya. Kita belum tahu seluruh cerita hidup kita. Yang kita tahu adalah bahwa Tuhan tetap memegang hidup kita. Karena itu, ketika hari ini kita merasa lelah, kita tidak harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kita boleh mengakui bahwa kita sedang takut, boleh mengakui bahwa kita sedang kecewa, boleh mengakui bahwa kita tidak mengerti. Tetapi di tengah semua itu, kita masih bisa berkata, Tuhan, aku belum mengerti semuanya, tetapi aku tetap mau berjalan bersamamu. Itulah iman. Bukan keyakinan bahwa hidup akan selalu mudah, tetapi keyakinan bahwa kesulitan yang sedang kita jalani bukanlah akhir dari cerita. Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga mengingatkan kita bahwa hidup yang diserahkan kepada Tuhan memiliki tujuan akhir yang melampaui apa yang bisa kita lihat sekarang. Maka kalau hari ini kamu sedang berada dalam masa yang berat, jangan hanya melihat keadaanmu hari ini. Lihatlah perjalananmu bersama Tuhan. Mungkin kamu belum sampai. Mungkin banyak hal masih belum jelas, tetapi teruslah berjalan. Seperti Maria, tetaplah setia dalam langkah yang ada di depanmu. Karena kesulitan yang kita alami hari ini bukanlah akhir dari cerita hidup kita bersama Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, ketika hidup terasa berat, seringkali kami hanya melihat masalah yang sedang kami hadapi dan lupa bahwa perjalanan hidup kami masih panjang. Melalui Santa Maria, ajarilah kami untuk tetap percaya ketika kami belum memahami jalan yang sedang kami tempuh. Ketika doa kami belum terjawab, berilah kami kesabaran. Ketika kami kecewa, teguhkanlah kami. Ketika kami takut menghadapi masa depan, ingatkanlah kami bahwa hidup kami tetap berada dalam tangan-Mu. Semoga seperti Maria, kami mampu tetap setia kepadamu dalam setiap keadaan sampai akhirnya hidup kami juga mencapai kepenuhan bersamamu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan.
berkah dalam.